Sok pinter tahu bang. Gue pede banget gue kalau debat teman Dedi udah pegang jauh dah, pur jauh tuh. Ya. Mereka bilang bukti nggak dihadirkan di persidangan. Menurut ente gimana bro? Konyol itu namanya. Konyol. Mereka bilang bukti Ada jadwalnya bro gitu. Terus dari kemarin apa yang dibilang sama jaksa itu? Mohon izin majelis kami menghadirkan bukti ini. Mohon izin untuk diperlihatkan. Itu datang semua saksi ke depan, terdakwa ke depan. Mana ada yang nggak ditunjukin? Ya pengennya yang dibuktikan itu loh bang. Parang. Iya maksud gua sama bolok. saksi. Gini, itulah tandanya mereka nggak nonton sidang. Itu jaksa itu ketika dia ingin membacakan suatu chat, lalu mengkonfirmasikan kepada misalnya kepada Mael, kan dia ngomong tuh nanti akan ditunjukin nanti pada saat keterangan ahli itu. Dia ada ngomong kok, anak chatting yang chatting itu yang sudah menjadi barang bukti itu disebutkan kok kalau nggak salah berita acaranya di situ disebutkan tuh nomor berapa gitu. Nah ini Bang Det, seru nih Bang, mau dibahas terkait TPPU. Bang, kata pengacara Pirang, TPPU nggak masuk karena di bukti TF ada nama NM ya. Kan gue bilang, tuh gue udah buat VT. Kalau misalkan mau memberikan suatu pendapat, baca pasalnya jangan memilih-memilih mana yang menguntungkan. Baca pasalnya harus utuh. Kalau dibilang di dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU itu bukan hanya untuk menyembunyikan, menyamarkan. Tapi bukan hanya untuk menyembunyikan, tapi ada menyamarkan juga. Berarti Jadi aliran dana ini disamarkan ya bang ya? Iyalah, dan not Nikita Mirjani bukan untuk memang itu menyembunyikan, itu kan hanya sekedar not, bukan peruntukan untuk Nikita Mirjani, nggak begitu. Cuman notnya aja Nikita Mirjani di dalam pasal 3 juga bukan hanya menyembunyikan atau menyamarkan. Nah itu dia nggak dibaca itu soal itunya. Yang 600 juta aja belum terdeteksi itu. Nah Sama itu makin sama kuat Bang itu. Gimana nggak Bang bisa? RD juga Bang RD Lau juga tadi aku dengar dia membaca pasal 30 ayat 1 itu penyadapan itu semua rekaman nggak boleh. Padahal nggak kayak gitu bunyi pasalnya. Apalah. Lucu aku nengoknya kata. padahal itu di dalam pasal pasal 31 terkait penyadapan itu kan sebenarnya ada penjelasannya. Benar begitu kan Bang Det ya? Iya, betul. Ada penjelasannya di paling bawah di setiap undang-undang itu ada di paling bawah itu adalah penjelasannya mengenai misalkan kalian bingung nih apa intercept kalian agak misalkan awam nih di telinga kalian coba cek dulu di paling bawahnya itu di undang-undang itu biasanya dijelaskan tuh apa ini maksud dengan intercept. Nah pasal 31 mengenai intercept adalah apa, nah itu dilihat itu kan jelas bahwa mengintercept itu apa ya, dia memakai suatu alat lain. Betul. Penyadapan dari orang ketiga. Berarti kalau KPK menyadap pembicaraan orang yang korupsi, KPK menyadap berarti KPK lagi di samping orang yang korupsi itulah yang lagi telepon-teleponan tuh dia rekam. Kocak. Yang ada kalau ada KPK di samping dia, yang ada orang tuh mana berani dia ngomong tentang uang, pasti ngomongnya say hello, apa kabar. Gak jadi lagi menyadap KPK-nya kalau kayak gitu caranya. Bang, macam mana lah Bang RD? Aduh, ini pusing aku nengoknya. kan penyidiknya juga lebih pinter ya, tahu ini penyadapan bukan, ini rekaman ori bukan gitu kan. Betul tadi tuh Bang. Ya sekolah mereka itu paling mudah itu tadi tuh contohnya. Orang kalau menyadap kayak gitu kayak KPK itu, cuman bedanya KPK itu diperbolehkan atas nama undang-undang. Nah itu yang penyadapan tuh begitu tuh diintercept dia telekomunikasi coba komunikasi. Buka dulu kamus bahasa Inggris, coba intercept, tolong teman-teman ketik apa arti intercept itu kan bahasa Inggris tuh. Coba biarkan netizen yang itu biar kita olah nanti. Kalau dari aku nanti takut kalian nggak percaya kan. Nah coba netizen cari di Google intercept itu apa, nanti kita jelaskan seperti apa yang dimaksud dengan intercept itu.
Itu katanya barang buktinya belum lengkap bang. Jelasin bang, Rafiq. Ada yang tahu arti intercept, netizen? Udah baca SIPP belum bang? Katanya barang bukti nggak lengkap. Oh iya udah cek juga. Udah jauh nanyain barang bukti. Apa? Aku tahunya resep bang. Aku tanya resep, resep apa? Aku lu yang ngetik lah, titik. Intercept itu artinya memotong. Memotong. Jadi komunikasi orang tuh ada itu, transmisi itu kan mendistribusikan informasi elektronik ke satu arah, ya kan? Nah itu diintercept, dipotong oleh orang menggunakan teknologi tertentu, sehingga dengan demikian orang tersebut mampu mendengarkan informasi yang sedang dikirimkan itu satu arah. Nah, itu mampu didengar. Nah, begitupun dari arah sebaliknya. Nah, itu juga bisa didengarkan, lalu direkam secara ilegal, didengarkan secara ilegal. Kenapa dibilang ilegal? Karena dia tidak berhak atas informasi itu secara diam-diam kan, artinya dia nggak punya hak. Itu namanya pelanggaran hukum, makanya nggak boleh dilakukan itu. Nah, itu kalau bukti barang buktinya, rekamannya didapatkan dari hasil intercept, ya pasti nggak akan diterima sama kepolisian sebagai barang bukti untuk melaporkan seseorang kan. Aja. Kenapa alat bukti yang di SIPP itu tidak lengkap? Nih gua kasih tahu ya. Yang ada di SIPP hanya mencatat barang bukti yang dilimpahkan ke pengadilan. Barang bukti yang tidak relevan biasanya tidak dilanjutkan ke persidangan. Ada barang bukti yang dikembalikan atau disimpan dulu sebagai data, memang tidak dipublikasikan demi alasan keamanan dan kerahasiaan. Jadi nggak semua alat bukti dituliskan. Gitu loh. Di SPPP itu loh jawabannya bang. Dan lucunya kalau argumentasi itu mendasari bahwa dia akan batal demi hukum, itu konyol. Karena apa? Nggak mungkin kalau memang itu, aduh ya Allah, ini udah tersangka, dia udah tersangka, bahkan sudah terdakwa. Nggak mungkin itu ditetapkan tersangka kalau alat bukti dan barang buktinya nggak ada. Nah, lagian kan Bang RD kemarin bilang, katanya nanti dia meyakini akan ujungnya ke RG juga itu nanti tentang kasus pelaporan pasal tentang penyadapan oleh Bang Fahmi itu. Dia meyakini nanti RG akan kena tuh walaupun bukan yang dilaporkan. Narasi terakhir itu. Lagian gini logikanya aja, logika. Kalau memang betul seperti itu, kalau kita ikutin narasi Bang RD Lau, minimal di tahap klarifikasi kemarin penyelidikan itu RG udah dipanggil. Ini kan nggak ada, kita informasi yang kita dapatkan sama sekali nggak ada. Jadi gitu, jadi nggak mungkin orang yang nggak pernah diklarifikasi tiba-tiba kasusnya naik, tiba-tiba dia jadi tersangka. Minimal kan dia harus, walaupun tahap lidik, tapi kan aparat kepolisian kan pasti akan mencari tahu dulu ini siapa pemilik akunnya, atau kalau dia menduga itu RG juga akan dipanggil. Tahap klarifikasi loh, ini masih tahap klarifikasi atau penyelidikan. Nah, baru nanti kira-kira ditemukan pidananya, baru nanti akan ada ditetapkan tersangka. Ini kan belum ada sama sekali RG terlibat atau dipanggil dalam kasus ini, sama sekali nggak ada. Jadi kalau Bang RD bilang RG akan terangkut juga, jauh lah dari harapan itu. Betul, sampai saat ini Dr. Reza Gladys belum pernah dipanggil terkait kasus adanya yang laporan Bang Fahmi itu. Nggak ada. Jadi narasinya nggak mungkin itu terjadi. Kalaupun memang kasus itu naik misalnya anggaplah, berarti justru RG jadi korban di sini, RG dan Mail. Jadi pembicaraan mereka disadap oleh orang lain. Bang RD juga lupa. Coba baca lagi pasal itu baik-baik. Itu kan ada unsurnya, salah satu tuh transmisi namanya. Jadi pembicaraan itu, penyadapan itu tuh ada unsurnya tentang transmisi, yaitu proses pendistribusian atau pengiriman suatu informasi di udara itu.
proses transmisi itu. Lalu itu yang dicegat, yang dipotong, yang diintercept. Seperti itu dia unsurnya itu. Abang RT jangan sampai lupa. Baca dengan baik pasal itu dan penjelasannya itu jelas kan. Bukan kalau misalnya informasi itu telah dikirimkan dengan tuntas kepada yang pihak sebelah, itu berarti bukan transmisi lagi. Artinya informasi itu sudah diterima. Sekarang tergantung yang menerima mau merekam atau tidak, itu terserah dia. Tapi itu bukan transmisi lagi yang dipotong. Artinya informasi itu transmisinya sudah selesai. Pengiriman informasi itu udah selesai. Gitu. Jadi bukan transmisi yang dicegat di situ, berarti kalau seperti itu ceritanya. Yang benar itu adalah transmisi yang dicegat, yang sedang dikirimkan, yang sedang berlangsung, yang sedang didistribusikan ke pihak sebelah. Nah, itu yang dicegat, dan itu di udara dia mainnya menggunakan teknologi, didengarkan secara diam-diam. Tapi ya sudahlah, bingung kita. Lagian logika juga, kalau kan banyak gini aja lah, kita pakai narasi Bang Fahmi aja lah. Bang Fahmi di podcast Richard Lee jelas kok dia mengatakan, jadi boleh Bang merekam, boleh katanya. Nah ya sudah, jadi apa lagi? Bang Fahmi dia bilang boleh kok, walaupun awalnya dia bilang nggak boleh kan, tapi akhirnya setelah dikejar jadi apa lagi yang dipermasalahkan? Jadi Fahmi malu banget sumpah. Balik pakai helm naik mobil. Itulah susahnya di situ. Makanya yang membuat kita ingin terlibat di kasus ini kan, kita ini karena mendengar opini-opini yang sesat itu, yang nggak berdasar. Udah sampai hari ini luar biasa. Bahkan sejak 2 hari yang lalu udah ada penggiringan opini yang sesat lagi kan, tentang mana tunjukkan barang buktinya. Mana BA Bukannya penyitaannya? Makanya tonton tuh sidang. Itu kan sidang itu kan seperti yang Bang Rapi bilang tadi juga, itu kan sering tuh izin yang mulia untuk menunjukkan izin. Nah, kan gitu sering tuh. Ya kan? Bahkan ketika membacakan suatu percakapan WA aja, jaksa juga ada pernah ngomong kok kemarin, dia bilang nanti akan kita perdengarkan nanti di proses masalah. Nggak ada majelisnya nanya gini, Bang. Nggak ada majelisnya nanya gini. Ini barang bukti ini didaftarin nggak? Nggak ada. Nggak ada. Emang konyol sih ya. Kalau misalnya minta ditunjukkan di depan, tunjukkan katanya. Tunjukkan misalnya. Jadi kalau misalnya di dalam kasus teroris atau yang misalnya kayak ada bom atom gitu kan, bom tangan gitu, atau Bang, itu kan nggak mungkin dibawa ke depan majelis hakim kan, yang kayak gitu-gitu. Yang cukup tunjukin aja berita acaranya ya Bang, ya barang bukti itu. Nah, kayak gitu. Nggak mungkin juga mobil segede gajah gitu masuk ke dalam persidangan mau ditunjukkan ke depan Pak Hakim, Pak ini mobilnya Pak, lihat sendiri Pak, cek Pak nomor platnya, nomor rangkanya, cocok nggak Pak dengan yang kami temukan di lapangan yang kami sita, kan ribet kayak gitu. Nggak perlu kayak gitu-gitu kali juga. Nanti kan ada keterangan ahli, kalau nggak salah ya Merapi ya, coba koreksi aku kalau salah ya. Nanti kan barang bukti ini yang ditemukan yang sudah menjadi barang bukti, itu kan nanti kan akan dikonfirmasikan kepada ahli yang akan didatangkan. Benar kan? Benar nggak? Atau aku salah ngomong gitu? Betul. Nah itu nanti di situ itu kan untuk meyakinkan hakim bahwa proses yang dilakukan oleh penegak hukum ini sudah sesuai nggak dengan prosedur gitu, norma-norma hukum yang udah diatur tentang barang bukti gitu. Kan itu gunanya. Dan memastikan percakapan yang menjadikan barang bukti di dalam dakwaan dan dalam berkas dipastikan nih kepada ahli digital forensiknya, betul nggak kamu ini pernah memeriksa terkait percakapan ini, dipastikan. Iya, prosesnya ya kan, SOP sudah sesuai prosedur yang sudah sesuai prosedur enggak gitu kan, di situ nanti, dan itu tujuannya satu, untuk meyakinkan hakim semuanya bahwa nggak ada namanya barang bukti yang bermasalah yang diajukan ke hakim itu. Jadi hakim itu nanti dia menimbulkan keyakinan semuanya sudah sesuai prosedur, sehingga dia bisa memutuskan nanti dengan baik dan benar. Betul. Jadi jangan buru-buru bilang mana alat bukti, cepat besok ditunjukin semua, kan malu akhirnya. Udah
kok persidangannya, ya kan? Yang lebih bagus tuh kita bicara, aku lebih suka ya kalau bicara tuh tentang fakta persidangan, tanya jawabnya seperti apa. Kalaupun kita berbeda persepsi, nggak masalah, itu perbedaan pendapat. Tapi yang penting konteksnya kita membahas tentang apa tanya jawabnya seperti kita analisis. Bisa aja kita berbeda pendapat, tapi kalau misalnya kita berdebat tentang fakta persidangan, kita mau tentang fakta persidangan, tapi mereka membahas yang nggak ada keterkaitan dengan fakta persidangan. Contohnya kayak speaker. Ada stiker bilang gini, yang aku tahu sih tentang persidangan kemarin itu Mail bilang I love you Ami, I love you juga katanya. Itu aja yang kita. Seorang stiker Nggak nyambung. ketua fans Nikita garis keras, ya kan? Seorang air stiker yang sekarang kita sudah akui sebagai pendukung RG, kita mengakui dia adalah ketua sekarang. Karena dia berani Garda terdepan. Garda terdepan karena dan ada lagunya juga, dia telah mendeklar dirinya dan itu memang terbukti di lapangan. Dia berani menemui teman kita yang namanya Abi, walaupun dia celat, dibawa preman banyak-banyak, tapi setidaknya kita masih sedikit lah kasih apresiasi. Dia berani datang walaupun sebenarnya dia nggak gentle, nggak sportif gitu membawa preman gitu. Kesempatan nih gua ini jejelein stiker mumpung orangnya nggak ada, Bang. Kalau orangnya ada kan nggak ada kan orangnya kan, Nggak ada di lagi emang ada stiker ini lagi upacara. kegantengan. Iya, dia ini Bang orangnya sok kegantengan, padahal dia tuh kalau dibandingkan aku nggak ada apa-apa Bang. Dari isi kepalanya udah jauh, dari tingkat pendidikan Bang, apalagi Bang, aku S3 Bang, SD, SMP, SMA. Kalau dia S2 Bang, kan dari situ kan udah jelas aku menang jauh kan gitu loh. Itu makanya itu dalam keadaan dan kondisi apapun dia tetap. Dulu di kasus Nopi, ingat tak kalian? Itu kalau misalnya mau debat, aku ini dorong-dorong, Dedit maju Dedit. Dia cuma bisa gitu aja. Seru nih kita jejelein stiker. Betul, Det. True. Kalau di zaman aku juga gitu. Nih Bang Raffi, biar Bang Raffi jelasin. Biar Bang Raffi jelasin gitu dia. Dead katanya. Itu aja pandainya dia tuh. Di situ jelas nggak ada kapasitas dan kemampuan dia. Betul. Itu Modal filter doang berarti. dan dia tuh suka playing victim ya. Dia bilang kayak gini, aku udah di Komal kamu aja aku sering dibully sama teman-temanmu, kamu diam aja katanya. Lah, bukannya aku di Komal stiker juga gitu, aku dibully dia diam aja juga. Suka kali playing victim. Aduh, stiker nih. Cocoknya stiker ini pakai apa ya? Pakai rok aja, pakai rok. Dia pakai rok. Nggak layak dia itu. Dan dia sebenarnya patut kita pertanyakan integritasnya Bang. Karena apa? Karena dia buat lagu, ya kan? Lalu dia menyatakan dirinya adalah seorang garis terdepan. Berarti patut kita duga sejak awal dia membela NM ini, misinya cuma satu. Tahu nggak kalian apa? Apa itu? Cari yang namanya follower. Itulah misi dia. Biar dibeli kasetnya Bang. Aku paling senang kalau aku gibahin stiker, aku suka banget aku. Kapan lagi bisa gibahin dia kan? Memang stiker ini sebenarnya dia nggak layak main TikTok. Jadi semoga Pak Hakim nanti dalam keputusannya membuat keputusan yang bijak, arif dan bijaksana, ya kan? Kita berharap ada keputusan untuk pendukung fans Nikita Mirzani, semoga dihukum tidak boleh main TikTok seumur hidup, yang boleh hanya main Facebook. Boleh lah, ya. Karena di situ nggak ada Komal kan Bang. Cocok mereka di sana Bang. Karena kalau mereka ngomong kasar keras pun mereka nggak kena PL. Di sini kan kalau TikTok nggak bisa kena PL. Aku aja kena PL udah berapa kali nih. Gara-gara mereka ini Bang. Kepancing aku. Ini yang aku ya dari sejak kasus Agus aku mengikuti main TikTok ini ya. Akun aku aman-aman aja loh. Ini akun aku karena tengok sendiri PT aku. Sekali lagi kena PL, kena blokir akun aku selamanya. Tahu nggak karena gara-gara siapa? Gara-gara stiker ini CS dan teman-teman yang lain itu.
dan mereka tidak berani bertanggung jawab gitu kan. Buktinya apa? Sekarang aku minta mereka follow akun aku ini yang baru ini, nggak ada satupun mereka yang mau follow. Ini kurang ajar gak? Kurang ajar ini. Sementara akun ini itu udah mau 7.000, ini cuma 300. Aku minta tolong bantu 10 orang aja follow aku dari tim kalian. Satu pun nggak ada yang mau bang, malah mereka unfollow aku. Kurang ajar nggak bang? Kurang ajar ini orang ini. Bukannya nambah malah berkurang aku. Astaga, stiker. Stiker nggak ada kan? Teman-teman, stiker nggak ada kan? Nggak ada. Pasti kan dia ada. Malam Bang, malam semuanya. Malam Bang Sergio. Malam Bang Sergio. Ini seru ini, saya nonton. Ini Seru. udah waktunya menggibah ini Bang Sergio. Tahu Bang Sergio? Bang, ada gosip apa bang di sebelah bang? Ngomong bang, ungkapin. Seru ini ya. Bang Sergio harap maklum bang ya. Bahkan banget kayak Soalnya gitu. kami ingin menumpahkan segala kekecewaan kami. Jadi apa mau harap maklum ya. Mumpung juga stiker tuh nggak ada. Karena kalau ada orang yang di sini ini, Bang, Kalau ada kan karena dikeroyok kalau orangnya bang. ada. Karena kalau stiker ada di sini bang, aku nggak berani ngomong kayak gini. Aku hanya berani ngomong di belakang aja bang. Jadi harap maklum. Kalau laki-laki itu nggak banyak bacot, ketemu langsung berangkam, nggak banyak ngomong. Oh, Itu aku orangnya kayak gitu bang, nggak berani banyak bacot. Memang aku hanya berani ngomong di belakang orangnya. Tapi aku Iya, kalau betul. tantang aku berani bang, langsung aku betul. gitu. Tapi memang stiker itu nggak ada nyali itu bang, memang dia nggak ada nyali. Iya. Ntar aku turun dulu bang. ya, Kenapa turun? Mau gambar bentar. Penangguhan besok ya Mas Raffi. Iya Bang Sergio yang diajuin di sidang kemarin kan dia ngajuin penangguhan penahanan tuh. Oh, Cuman Udah berapa kali bang? udah berapa kali ya dia ngajuin penangguhannya? Tiap sidang kayak tiap minggu kayaknya. Udah 2 kali dah. Udah kali. Nggak tahu pas di Polda ngajuin juga nggak? Katanya sih iya. itu kira-kira bisa dikasih nggak? Kalau saya rasa sih susah Bang. Cuman sebenarnya itu subjektif aja sih Bang masalah penangguhan. Cuman mengingat kasusnya ini adalah kasus yang memang ada banyak, kalau kita melihat dari sisi penegak hukumnya misalkan. Kan alasan ketika seseorang ini dilakukan penahanan itu adalah satu, misalkan takut terdakwa melarikan diri, satu, terus dua, terdakwa menghilangkan barang bukti. Kayak gitu-gitulah Bang. Nah, itu kan alasan subjektif. Mengulangi perbuatannya. Betul. Nah, kekhawatiran itu kan menjadi penilaian secara subjektif tuh Bang Sergio. Jadi kalau saya lihat karena ini kasusnya juga berkaitan soal masalah adanya aliran dana dan sebagainya. Nah, ini kan patut dicurigai bahwa ini nggak akan pernah bisa dikabulkan buat dia ada di posisi di luar dari itu kan. Betul. Susah ya. Karena berat Nggak akan di bisa situ. lah. Sikap dia selama di persidangan sangat ini bang, sangat bikin hakim pasti juga geleng-geleng kepala. Ini kan masalah Udah subjektif kooperatif aja ya? pasti. Huru-hara bang, huru-hara. Huru-hara ya. Suara. Bikin rusuh di persidangan. Jadi Pura-pura orang nangis, pura-pura sakit, pura-pura sopan. Banyak drama ya. Drama bang. Kemarin soal Salim bang. Sekarang ini lagi bersikap sopan dia. Iya lagi sopan dia Salim. Ini Karena lagi mau ngajuin itu kali. biar di teman-teman. Kita kalau ngomong tentang Kalau saya kurang suka dia kalau live itu dia bilang netizen miskin itu loh. Saya nonton di itu. dikirain bang. Kurang sopan. Cuman ini Bukan Bang aneh itu Sergio aja. tetap sama pendukungnya itu kan dia kan pendukungnya netizen juga ya. Dia tapi nggak ada yang marah ya. Apa benar karena dia miskin anjir? Gini bang, pendukung NM. Ini record ya. Kalau kalian mau kadu sama stiker terserah. Ah kayak Alex Papariko lu. pendukung kebanyak NM itu, ketularan. Iya minta di record. pendukung NM itu rata-rata bang sifatnya kerasnya sama bang dengan NM. Jadi orang yang mungkin jadi fansnya tuh mungkin yang merasa Amin ini kok gua banget ya. Nah itu yang mungkin jadi tim dia. Jadi iya bang, Amin ini gua banget dan itu kami sudah alami bang. Memang orang ini kerasnya sama kayak keras Ami bang, suka nebar fitnah juga,
suka Play victim. ngomong kasar juga, playing victim juga. Kayak tadi stiker tuh membuat VT backgroundnya demo entah di mana tuh demo diambil dia. Itu kan namanya penggiringan opini, Bang. Itulah yang sering kami alami. Jadi mereka ini Rata-rata saya lihat yang pengikutnya itu banyak yang ini semua. Apa tuh Bang? Banyak yang ini apa kayak banyak yang banci-banci semua. Bang, abang kalau ngomong tuh jangan segan-segan bang, langsung aja bilang bencong gitu bang. Oh begitu. Kurang sopan ini saya. Bang Deddy Maaf ya terkena kalau lagi, ada Bang. pendukungnya di yang ini di sini mau maksudnya bahasanya kan kurang ini jadi saya Kalau Mereka kami ini bilang udah mereka play Awas, victim Bang, sekarang tuh diserang. adalah mereka itu play victim, kita tuh tukang bully. Coba kalau kita cuma typing di Komala mereka, cuma typing begini nih, misalkan. Nggak ada itu barang bukti itu begini-begini kita typing. Langsung dibawa, langsung kita dibilang di atas. Wah, dasar pengacara nggak laku nih si Raffi nih, buzzer dia udah terima duit berapa tuh. Nah, gimana sih katanya lu anti pembulian kata dia juga. Aduh. kemarin Jadi ada kalau yang kemarin ada yang ini bilang juga ke saya bilang saya buzzer katanya. Katanya saya dibayar berapa katanya. Saya bilang gila saya jauh di sini kok mau dibayar berapa. Bang Sergio di mana? Bang Portugal ya. Sergio di mana? Bukannya Saya di Indonesia? UK lagi tugas Bang. Kerja di Oh, ya. kerja apa, Bang? Saya kerja di rumah sakit. Oh, Abang orang Indonesia bukan? Saya bukan. bukan orang Indonesia. Beuh. Bisa bahasa Indonesia? Bisa bisa. Oh, ini temannya Boven kali ya? Enggak ya? Iya Iya iya. Iya Teman-teman. Tapi Boven tuh memang artis di sana, Bang. Oh dia memang artis, Bang. Dia artis. Laku Bang di sana Bang. Artis sudah lama tapi dia kerja di pemerintahan. Jadi dia bagian tender kalau di sana orang mau ikut ini dia yang ininya kasih apa? Dia kayak kepala begitu, kepala bagian gitu. Artis apa, Bang? Penyanyi atau apa? Ya penyanyi ya penyanyi. Oh, penyanyi. Bagus, suaranya memang bagus dia. Iya. Iya, kemarin dia nyanyi di Komalaku Bang, kemarin. Oh, Tadi Bang iya. Sergio kok bisa berbeda Bang dengan dia Bang? Abang kayaknya bela DRG kayaknya ya? Ya saya bela karena dia saya lihat itu saya baca kayak undang-undang saya kurang tahu ya saya baca di Google saya buka ini semuanya yang saya biasa ikut ini Bang Raffi ini kalau bicara sesuai yang saya baca di Google itu jadi saya ngikutin. Bang, gini Bang, aku kasih tahu sama Abang ya. Kalau kami ini, tim kami nih Bang, hampir tidak pernah berkomunikasi dengan PH-nya Dr. Reza Gladys Bang. Itu tidak pernah. Betul. Jadi narasi kami ini murni atas dasar pengetahuan sendiri. Sementara dari pihak sebelah Bang, dia nunggu dulu Bang Pami itu ngomong apa, baru nanti mereka ngomong juga. Kalau Bang Pami belum ngomong nanti dia bilang nanti lah tunggu nanti ya, gitu-gitu. Jadi mereka ini sebenarnya nggak punya narasi Bang, murni menunggu Bang Pami. Sementara Bang Pami ini nggak pernah mau menjumpai mereka. Jadi mereka ini sebenarnya kayak anak ayam kehilangan induk Bang. Induknya nggak ngakui, anak ayamnya. Ini Bang Sergio ini, sorry Bang, dokter. Saya tidak mau bicara nanti di ini Bang. It's a privacy. Saya tidak mau bicara. Ini kayak habis operasi Bang tapi. Nanti digoreng lagi kalau saya bicara. Oh, Mantap ini. Dokter ini mah kalau pakaian begini nih. UK di mana Iya. Bang? Kalau di roomnya Rapi, Bang Sergio, no hard feeling kita mah. Jadi kalau debat kita pakai pengetahuan, bukan pakai perasaan. betul. Saya suka itu kalau debatnya itu bicara sesuai fakta, sesuai data itu bagus. Jadi kalau mau Rame. ejek-ejekan malah diketawain, bukan malah sakit hati, malah makin jadi. Iya. Pengen ngatain. Kalau saya bang, makanya kalau kita lagi debat itu udah diserang kemana-mana tuh, udah kita bukan marah kita tuh, justru itu adalah salah satu bentuk keberhasilan kita berarti, Betul. karena dia udah nggak tahu, dia nggak ada pakai narasi dia buat membantah argumentasi kita,
akhirnya dia itu menyerang kita, botak lah, pengacara nggak laku lah gitu misalkan. Itu menjadi kebanggaan justru buat kita itu. Oh, itu masih itu Bang Rapi, masih mending Bang. Tapi kalau Ya kan? room sini tuh kebanyakan orang waras semua, maksudnya orang-orang cerdas semua ya. Saya lihat Amin, amin. di room-room sini kayak di Bang Deddy juga begitu, kalau mereka Bang Deddy biasa kasih penjelasan itu juga bagus-bagus semua saya lihat. Kayak saya kadang ikut. Dan sudah diakui Bang Deddy oleh Bunda Kora Ratu Live Dunia. Wah, luar biasa itu. Bunda Korla aja nontonin Deddy lagi loh. Siapa itu Bang? Bunda Korla tuh Bang Sergio yang suka yang orang Indonesia juga yang suka live Dari itu. Jerman. Oh, Yang saya dari kurang Jerman. tahu Bang. Cuman memang itu penontonnya banyak banget itu Bang Sergio itu pengikutnya Bunda Korla itu. Terus, Itu bisa kadang kalau dia sekali live itu bisa 20.000 yang nonton. 20.000 minimal itu sepi-sepinya. 50.000, 20.000 lebih itu minimal loh. Gila dia. Minimal. Minimal aku sering nonton dulu. Makanya kalau dia naik ke room kita Bang, aduh cepat tuh melonjak tuh langsung ribuan tuh kalau dia naik. Kalau nggak cepat turun dia bisa 10.000. Orang Betul. dia kan nggak mau bertahan lama. Banyak orang suruh dia turun soalnya pendukung-pendukung dia nggak boleh terlibat kasus ini. Doanya Bunda Korla lo. Ntar Bunda Korla dibalas tuh 1 pernah tahun 2 tahun. korban juga Bang, korban bully dari NM juga dulu. oh gitu ya. Dibully habis-habisan dia. Iya, dibully habis-habisan. Cuma dia kan mungkin karena dia influencer terkenal kan, kita maklum lah ya, kita mengerti lah dengan posisi dia ingin menjaga kan. Walaupun dia sebenarnya dalam hatinya pengen mengutuk NM juga sebenarnya itu. Gatal Cuma pakai juga mulut mulutnya. kita. Iya, gatal juga sebenarnya tuh. Tadi kan dia ada ngomong, apa dia bilang tadi ya? Dia suka mendengarkan kita, berarti kan dia suka kita ini kan, kontra sama NM gitu, makanya. Jadi Bang Sergio harus tahu jadi Bunda Korla itu pernah disawer katanya 100 juta tapi uangnya ditarik lagi. Ini minta kembali lagi gitu. Iya betul Bang. Oh, Sama CNM ini. karena apa dibalikin lagi? Entah apa ya. Karena apa ya? Ini yang di bawah yang tahu deh. Nggak Karena ngikutin sebenarnya kita ini Bang nggak suka Sejarah ngikutin ikut. artis-artis. Nggak suka kita ngikutin Sejarah artis ikut ini. itu biasa nonton kayak debat politik, hukum. Iya biasa biasa- suka gitu. Saya Biasa suka nontonnya gitu debat-debat apa misalkan berkait politik Iya. apa. Karena kasus ini aja sebenarnya kita nggak mau melihat artisnya ya Iya. maksudnya Bang. Tapi kita melihat dari ternyata kasusnya ini kok bisa sampai bisa mengubah pola pikir masyarakat itu Indonesia dengan pembodohan itu. Nah akhirnya Iya. teman-teman yang lain di sini akhirnya ngomong juga kan. Iya. Ini teman saya dokter juga yang kasih bilang, coba kamu lihat deh. Ada teman dokter juga ini kasih tahu bilang, you can watch. Dia bilang kamu bisa nonton itu beritanya bla bla bla. Tapi kayaknya dia masih ada saudara, tapi saya nggak mau ngomong di sini. Oke. ya, sampai ke luar negeri kasus ini ya. Bahkan Iya, sampai banyak Bang Sergio aja sampai nyimak. ini ada orang di Malaysia Bang, Bang Sergio, yang biasa hadir di Komal ini juga ada tuh orang-orang Malaysia. Juga dia menentang yang terjadi pembulian ini, karena di negaranya kan sedang ada kasus pembulian juga yang mengakibatkan meninggal dunia seorang anak kan. Jadi banyak juga banyak Marapi ada juga Bang, aku ada juga yang DM aku orang Malaysia Bang, beberapa orang juga. Artinya dari luar negeri itu banyak yang mantau kasus ini. Mereka prihatin juga kan, nggak senang juga dengan cara NM yang suka vulgar, mencaci maki, membuli gitu. Iya. Ya kalau orang waras berpikir cerdas, mana ada orang di dunia ini yang apa namanya membenarkan membuli itu. Itu aja Bang, kalau kita berdebat sama timnya, kita bilang NM suka membuli, dia bilang ya nggak apa-apa lah, asalkan NM bicara sesuai fakta katanya. Lah, kok bisa dibenarkan yang kayak gitu-gitu? Kacau nggak itu? Itulah aku bilang sebenarnya pendukung NM ini sebenarnya itu Bang, yang suka sama NM ini yang punya jiwa yang sama Bang. Jadi dia melihat NM ini kok gua banget ya, karakternya gua banget nih. Nah, rasa mereka punya teman gitu kan, itu mereka suka tuh, dan itu memang
Sama di TikTok nih mereka seperti itu, kerasnya sama kayak NM. Jadi Apalagi aku apalagi kalau NM lagi udah berdandan ya kan, NM udah berdandan habis itu jalan, habis itu dibikin slow motion gitu. Kamu adalah langsung, gue banget tuh kata dia. Bang, saya pamit dulu, saya keluar dulu karena mau masuk. Siap Bang Woi, Sergio. mau ngoperasi orang nih Bang ya. Iya ya, mau masuk ya ya. Salam Siap, Bang. semuanya ya. Makasih Bang Iya, Sergio Bang. ya. Makasih Bang. Night. Makasih Bang Sergio. Si bang lancar bang pekerjaannya. Nih Kak Ayu imut nih di tempat dia jam 4:14. Emangnya di mana lokasi Kak Ayu? Ini orang Jangan-jangan kita nih penontonnya. Hmm? Iya penonton kita ini Bang Sergio ternyata, bukan kaleng-kaleng. Pendukung kita Bang Rapi sebentar ya. Aku kasih tahu. Aku mulai dari Jonas. Jonas ini dari Portugal. Penonton setia kita. Kalau Kak Wahyu dari Malaysia. Ya. Kalau ini dari Malaysia. Kalau Cinta SBY ini kalau nggak salah dari Cina. Kalau si siapa tadi Ane Ara ya. Ane Ara ini dari ujung kulon nih, dari ujung kulon dia. Lalu Kak Ayu Imut ini dia dari Ukraina Bang. Wow, ada dari UK juga Bang. UK itu apa? Uang koin gitu. United ya, Inggris ya. Penonton kita nih luar biasa Bang, nggak kayak pihak sebelah. Dari kampung lah. Bu Nadi dari Amsterdam. Wow, Bu Nadi dari Amsterdam. Dan aku dari Paris Bang ya. Aku terus terang. Aku Inggris dari Paris, hadir. Bang terang dari langit. Enggak ya, Kalau yang aku dari- konyol gini. Nih tadi striker narasi gini deh. Ini ya pendukung kita itu sampai mancanegara ada orang Amerika dukung kita begini. Berarti apa? Kalau orang Amerika berarti udah pasti pinter kata dia. Anjir. Ada kemarin Entah aku ini Amerika dari mana? Made, lu jangan sok jago Amerika Utara. Bukan Bang, ini si Made baru selewat. Dia sendiri terbang gitu Bang. Dia ini bikin kita emosi aja. Dari Kuwait hadir juga katanya. Wow, dari Kuwait. Wow. Memang pendukung kita nih memang ini Banyak yang hebat, Bang. ngaku-ngaku Raffi. Iya betul Mbak Wayu. Ada di VT gua, Bang Terang. Apaan? Di VT gua nih Mbak Wayu sama Mbak Salsa yang dari Malaysia juga kan, tau kan? Itu dia tappingin ngomongin orang yang ngaku orang Malaysia. Mereka berdua. Gue baca aja ini mereka main saut-sautan di komen ya. Top bullying. Kita nih Naik coba tadi Mbak Ayem, Bang Kak atau Mbak tuh. Naik coba tuh dari UK kata Mbak Ayem. iya, boleh Netherlands naik. hadir, Netherlands. Oh, Netherlands hadir. Wah, jago nih, harusnya nih bisa ngobrol sama M Yamin ini Mbak Nur. Iya. Besta Netherlands. bodoks. Ulex keketuk. Tuh. Made dari surga katanya Made. Ada dari Thailand gak nih? Nah, itu teman-teman yang namanya di bawah tuh Imade Damar itu adalah termul, Betul, ternak Mulyadi dia. ternak Mulyadi. Awalnya Kang Telur dong. Made ini paling ganteng dia Bang. Dia ini pendukung setia nih Bang. Dia ini orang baik loh. Abang nih janganlah bilang dia termul. Dia ini nggak kayak gitu Bang. Dia ini ternak Jokowi sebenarnya. Nah, Kalau dibilang gua ternak Mulyadi ya gua sorry dulu lah ya. Tapi kalau dibilang ternak apa tadi Jokowi, nah masih gua terima lah, masih gua terima. Wow. Ini Bang sebentar Bang. Nah ini ada yang dari Ayam nih. Dia bilang sorry privat takut ternak Nikmir bully. Tenang aja Kak, kalau mau Kak atau Abang kalau mau kuat mental sering-sering naik ke Komal kami. Pasti mentalnya kuat. Nggak Tenang, takut bully. siapa namanya? Bu Ayem. Bu Ayem. Di sini mah dibully bu. Tenang aja bu. Justru kita ini mencari pembulian ke kita.
Iya. Sebenarnya kita bukan orang suka bully, sebenarnya tidak. Cuma kita mengimbangi mereka. Sama Contoh. orang yang Contoh. senang nyari perkumpulan-perkumpulan yang fanatiknya luar biasa ya, Pia. Betul. Jadi tingkat fanatiknya udah ke level sembah. Nah, ini yang kita cari. Baru Jadi itu yang kita cari. Kalau belum ke tingkat sembah ya kurang tertarik ya, Pia. Benar. Benar banget. Salah satu salah satu fanatik tingkat sembah itu ciri-cirinya yang tadi ketika ada salah satu video dari orang yang dia fanatiki di slow motionin tepuk tangan, nah itu udah pasti Wow, udah parah. salah satu indikator ya, Pia. Iya. Cuman berdasarkan dari hasil editing video itu bisa merubah pola mindset seseorang, itu udah aneh, itu udah sembah banget itu. Udah bener Kasus Kamu adalah perempuan paling cantik, tapi pakai baju oranye anjir. orang tersangka digituin ya, kamu adalah. Aduh banget ya. Orang lagi pakai baju orange kan koplok ya. Kamu adalah. Astagfirullahaladzim. tapi itu Termulyadi juga anjing makin parah, Pi. Mulyadi. Ini pendukung Deddy Mulyadi, aduh, brutal. Anjir. Udah enggak ini lagi gue si Made itu yang selalu anteng. Gua Mana ada gua Deddy Mulyadi gua dukung. Kapan lu 1 koma gua dukung Deddy Mulyadi? Nggak ada lu, jelas-jelas lu dulu koma lu isi itu doang lu. Iya kaget. Nggak pernah. Gua kan netral, tapi kan gua bukan pendukungnya. Kalau gua netral, kalau KDM gua netral, Bang. Enggak lu dari awal-awal juga dukung lu. Tuh, lo mau begitu, Bang, mau gua, Bang. Sakit hatiku. Awalnya gitu ya Bartrang dia kan ya? Iya, debat mana gua. Lu awal-awal lu termul parah lu. Segitunya. Takut Bener. diserang. Cuman kan lu sedikit-sedikit sini kan udah mulai-mulai inilah. gua nengok itu, Pi, gara-gara kasus kemarin yang ada siapa itu Dek, yang berisik. sampai meninggal tuh, Yang mana? yang di tubuhnya cacing sampai sekilo tuh. Oh iya itu. Nah, orang banyak yang bilang Dedi ini bagus, angkanya tegas. Menurut gua goblok, harusnya sama-sama dihukum, kata gua tuh. Mana bisa pembenaran Dedi karena dia mecat si orang-orang di pejabat Pejabat situ. daerah. Dedinya jadi langsung bener, ya kagak lah, udah jelas Dedi juga ikut salah. Jangan Itu salah semua gitu loh. Ya kan dia pemimpinnya. Kan Iya. anggaran desa kan dari atas bukan dari bawah kan. Simpelnya begini, Pi. Jangankan Deddy Mulyadi, Prabowo aja tetap salah anjing. Salah. Betul. Semuanya udah. Karena kan anggaran bantuan kan dari atas. Kalau dari atas belum nyampe gimana? RT juga Justru yang dari atas itu bukan memastikan duitnya doang sampai ke sana, tapi harus memastikan duitnya nyampe. Itu dia. Kalau cuman transfer udah anjing, nggak usah pakai Deddy, pakai gua aja, gua transfer aja becus ya, Pi ya. Bener. Syarat Salah. gubernur itu. Syarat pemimpin. Salah lah. Salah lah. Salah apa? Salah. Itu tinggal transfer doang, mana bisa seperti itu. Iya. Ibaratnya Made. Si Made ini nggak Dan Bang, maksud gua tuh transfer karena kan dia transfer dia nggak ATM-nya dia nggak muat, Bang, transfer sekian. Bang. Kemarin terakhir ke ini ya. Udah sampai ngundang ini katanya apa? Nilai Rocky dulu betul. Udah, Iya. Nyi Rocky dulu diundang. Aman. Anjir. Yang suruh ngapain, Bang? Pokoknya ini mah gue dikirimin siapa ya? Gue lupa dikirimin Kang Telur apa dikirim siapa ya? Dikirimin gua lah, Bang. Yang lagi di istana, bukan di istana, apa namanya, di kantor gubernur apa di kantor mana dia begitu? Ya itu bukan kantor gubernur, mau 17 Agustus. iya. Mau ngapain? Oh. Ngapain dia? Itu ngucapin terima kasih sama Nyi Roro.
Iya, sama Malambir diundang nggak bang? Malampir baru Wiro Sableng yang gua tahu. Wah, ini Parah ya. kalau kayak gini, kalau pendukung Reza Gladys ini ternyata ada pendukung KDM bisa pecah kita ini. Betul. Nggak masalah ya, itu justru. Nah itu kan nanti masuk kelas lagi Bang Rapi. Jadi nanti itu kan ada kelas sembah, ada kelas mutual, banyak Bang. Kalau dibukain. Malambir gak diundang berarti sama Grando. Parah ya. Belum Bang. Baru ini tampak 212 Bang. Miras Yang punya harimau tuh siapa lupa lagi? Kian Santang. Santang, Prabu Siliwangi. Keren banget ya. Kian Santang kayak apa sih rupanya bang? Masih Ini kayak Made, mukanya kayak Made gini, ganteng-ganteng gini dikit. Lu ganteng deh. Ya ganteng lah kalau menurut mak gua. Tepuk tangan. mereka deh emang ya. Giloro Kidul coba diundang. Ini kan dulu sempat dikait-kaitin, ada nih akun itu followersnya ramai juga deh di Instagram. Ada yang mengatasnamakan fans Kang Deddy Mulyadi. Itu followersnya banyak banget itu. Itu menamakan fans Kang Deddy Mulyadi ngebahas apa? Ngebahas Nikita. Katanya bebasin Nikita Mirjani kan? Asli. Asli waktu itu gua udah pernah bikin VT juga waktu itu. Wah, gue bilang nggak bener ini menjelek-menjelekan. Itu udah kelas sembah plus, Mbak. Ya, tapi kan itu bukan Deddy Mulyadinya kan. Iyalah, ini nggak ngomongin Kang Deddy saya juga. Cuman itu Instagramnya followersnya banyak banget itu dan bagus, dan VTV apa postingan-postingan itu yang like pun banyak itu. Berarti memang itu murni untuk apa namanya pendukung-pendukung Kang Deddy lah. Tadi udah kena suap tuh 1 mawar supaya bisa kembali ke laptop katanya. Oh iya. Gimana Os? Apa Lu bisa kena pasal penyuapan loh, kayak gitu loh. Kita saksinya dari tadi. 3 kali sebut KDM keluarlah aku, kata Silet. Tadi Silet di bawah. Silet di komalnya juga gua bilangin tadi Bang Deddy. Wah, gua bilang ini Silet salah satu juga di pengiringan opini dia Silet tuh. Yang orang KPK lagi geruduk kantor apa gitu. Dibilang sama dia geruduk kantor Reza Gladys gitu ya. Rumahnya Reza Gladys. Terus uangnya disita, uangnya Reza Gladys gitu. Cuman dia berhasil tuh VT dia tuh banyak langsung yang penonton viewersnya yang like-nya sialan gua bilang. Itu gampang banget menciptakan itu ya. Nggak takut disomasi ya. Pinter dia pakai inisial kan, RG. Jadi besok nonton hiburan apa kita di sidang itu ya? Gak sabar gua. Pokoknya Pi, rasa debat pilpres Pi sidangnya Nikmil. Kalah ya dapat pilpres mah. Iya, nangisnya itu. Baru kali ini sih memang gua ngeliat terdakwa, buset ini barbar banget sih. Jaksa ditunjuk-tunjuk, hakim diomelin, wah gua bilang gokil. Udah gak ada marwahnya banget itu sidang. Parah ya, udah gua ngeliat sidang NM parah, anjing udah kayak ngeliat sidang apaan gua, sidang tilang aja gak gini-gini amat. Ini Bang Terang diem mulu Bang Terang. Bokep. Ini Ah, turun bokep. Kang Deddy lagi ini itu lagi bikin donat. Senses gimana Pi? Naik pangkat enggak? Aduh, Senses main pangkat lagi. Senses gimana Finik pangkat nggak? Dia udah paling bawah sekarang. Udah paling bawah Senses itu. Udah nggak ada.
Udah nggak ada marwahnya dia. Udah nongkrongnya udah sama emak yang dikit lagi dicet-cetin sama dia. Iya, karena kan kalau dia dikumpulin sama mama menganggapnya itu keren kali marah-marah. Kesatria. Pemberani. Sini kau, kalau berani kamu samperin saya sini ke Palembang. Anjir, gue bilang nantang orang tapi dia minta disamperin. Kau tahu nih Palembang ya. Kau bisa bernafas 1 jam aja di Palembang, hebat kau. Buset, berarti gua. Emang di bawah danau bang. Buset. Dia ternyata yang megang oksigen di Palembang. Sensei. Megang oksigen gak tuh? Dan si mamanya langsung wah gila keren ya. Keren ya di DM gitu kan. Biar di DM kali ya. Astagfirullah, ketawa. Mana ngaku-ngaku punya pabrik tembakau lagi. Ternyata jualan es batu. Tapi gini bang, di antara tim kita nih, bang yang vokal kayak Mr. Blind, aku, bang Rapi, bang Terang, dari kita berempat nih. Cuma aku yang sama Senses masih berdamai bang, belum ada kami berkelahi lagi. Hebat aku kan bang? Det, kok Iya, gua gak Bang. disebut, Det? Kok gua gak Lu disebut? nggak masuk hitungan. Kan lu nggak ikut kasus ini. Hari ini gue diajar. Diajar sama siapa? Masuk itu. Senses. Naik aja lah silet, ngapain sih di bawah-bawah silet? Takut dia. Takut. Nanti pendukung NM gak yang naik dia. Takut loh. Kamu happy banget ya malam ini Terang kata. Oh iyalah ada Kak Wahyu selalu dong. Semenjak Kak Wahyu panggil aku Kang Mas jadi happy aku. Jadi pengen ke Malaysia nggak lu bang? Besok ya deh besok. Ngapain lu bang? Jualan ini nasi. Nasi lemak. Nasi lemak tuh lah. Di Malaysia belum ada tuh cilor. Belum ada gua. Anjir cilor di Malaysia siapa yang beli? Ada lah bang. Seblak aja udah ada di sana ya. Cuman emang ini juga sih, pengen juga sih. Emang sekali ke sana pengen sana lagi memang bang. Ternyata di KL itu emang enak anjir. Emang enak sih. Enak ya kalau yang punya duit kan. Enak kalau bawa duit banyak mah. Iya kalau nggak ada duit ya pas-pasan juga jajan bingung kan. Syukur-syukur buat hotel. Bukan maksudnya di sana pun jalan enak bang. Halus ya bang ya. Ya sen halus kayak udaranya gitu. Ya gua nggak tahu ya kalau buat orang Malaysianya sendiri gimana udaranya. Cuman kalau buat dibandingin di sini ya jauh. Seblak baru famous di Malaysia. Iya, lidah Malaysia sama lidah Indonesia sama lah ya. Sama. Seblak. Seblak. Mana-mana jalan kaki kalau mau. Iya betul. Ini Mbak Cinta ini emang Malaysia juga. Surabaya tuh ada SBY gimana sih? Oh, itu fotonya Twin Tower. Oh Surabaya. Di Surabaya kan? SBY. Bisa kak kalau KL nyaman. Iya betul Mbak, nyaman. Jalan slow. Tapi kalau ada VT tentang Malaysia kok banyak orang Bangladesh ya bang ya? Emang pribuminya gitu bang? Apa pendatang? Apa? Emang di sono kan banyak ada 3 jenis apa ya? Kayak Cina banyak. Terus Banyak di sana Tapi Cina. dia pelancong bukan rasnya pelancong. Emang Enggak juga. pribuminya kayak
Iya, iya kebanyakan di sana juga pribumi juga dari orang Cina. Pulang dari KL berarti status India, besar semua. banyak. Buset bang. Melayu Bang banyak. Jali selama di KL gua berapa kali pijit tuh gua. Lah Bang Ardi lu? Nggak mau naik dia. Oh, Tadi udah naik. Takut diserang di sini. Wah, gue ditontonin mertua gue. Harus dijaga nih totok romonya nih. Yang berwibawa, Vi. Ngomongnya, Vi. Iya, halo Mama. Masih nggak wibawa orang itu. gue jalan kaki terpanjang tuh dari Manggarai sampai FX. Ini kok suaranya jadi dubbing-dubbing ini ya? Enggak. Jalan kaki. Kayaknya yang dubbing ya? Oh, sekalian. Cek. Udah enggak nih? Tek. Cek. Tek. Coba lo buka mute lo bang. Keren. Tes. Dubbing. Enggak sih. Dikit. Kak Wahyu pernah ke Indonesia nggak tapi? Siapa? Itu Kak Wahyu. Pak Wahyu ditanya katanya udah pernah belum? Nggak pernah lagi. Berarti udah pernah. Nggak pernah lagi. Yuk ke Indonesia yuk. Kalau ke Indonesia jangan lupa ke Kota Tua. Ngapain Bang? Ini foto pakai sepeda kumbang. Kota Tua mah Bang Jali naik Bang Jali. yang di Jawa Tengah namanya apa ya? Yang Sewu itu. Lawang Sewu. Lawang Sewu. Mana? Sama Kota Tua. KL tahun 2020. Lawang Sewu sama Kota Tua bagus mana ya? Sama aja sih. Kalau Kota Tua putih. Ya kayak bangunan Belanda itu putih gitu kan. Gue nggak pernah ke situ tapi lewat doang. Bukan Lawang Sewu bang. Kalau dia itu di Semarang tuh apa namanya tuh ya? Aduh bun. Apa bun? Coba bun. Apa yang kemarin ya gue? Lupa lagi namanya. Di Semarang bang. Kalau Iya di Semarang Kalijodo. deh. mana bagus Kalijodo. Kali jodoh Semarang sih. Ngawur aja lu. Maju. Parah lu. Wajar loh. Lu anak Itu Bali yang ada bangunan kayak gitu di mana tuh Bang Made, di daerah mana kayak gitu? nggak tahu dia nama doang Made. Oh editan berarti dia. Aslinya mah dia orang ini Jakarta Timur dia tuh. Walah. FOMO banget ya namanya. Indo semuanya bagus Kak Wahyu. Ternyata beneran orang Bali. Pulau Jawa banyak yang bagus, Sumatera bagus. Kalau ke Indonesia bagus kemana? Ke Pamulang, Mbak Wahyu. Ada tugu yang bagus tuh. Bundaran ada bundaran Unpam. Bagus. Ya bagus, kalau rumah saya juga bagus. Itu Pamulang pas itu, Pamulang rumah saya Pamulang. Elah. Indonesia bagus semua lah. Ya, dong Icut. Taman Lawang udah nggak ada. Karawaci. Ai, kata mertua gua, iya Fi teruskan perjuanganmu. Lawang banyak boti itu. Kata Ara. Pernah ke situ Ra? Tuh Bang Kode. Jangan, biar saya kesana dulu.
Terang kode. Saya sebagai laki-laki biar saya nyamperin dulu, nggak boleh di sini. Nama akun mertua gue lucu banget ya, Juwita. Bu Juwita ini maminya itu. Ayah. Ditonton mertua gak tuh? Untung gak lagi barbar. Yang sopan, yang alim. Ntar lagi juga subuh nih, itu subuhan gitu kan kalau di. Yang penting gak ada buffet aja naik kesini. 5 waktu gak ketinggalan biasanya ya. Yang penting gak ada buffet aja. Nggak nyebutin. Puki gitu. Coba lu bilang gitu, Pi. Jangan. Cimol keju, ada aja ya nama-nama akun TikTok nih ya, Cimol keju. Cimol setan juga ada di sini, Cimset. Cimol. Di Komal sebelah nggak ada yang Komal itu ya? Nggak tahu juga. Belum cek. Nggak ada yang koma kayaknya. Tuh bagus banget bangunan kayak gini nih yang di Bali tuh. Ngerucut gitu ya. Di mana? Itu di Ada namanya desa apa gitu, yang bangunannya semua sama kan, maksud lu itu kan? ya, kayak gitu tuh bagus banget tuh. Bosen ke Komal sebelah bang, tiap komen dibisukan. Iya. Kerjanya Pororo itu. Parah ya, kalau udah moderator si Pororo tuh najis banget gua. Kok kamu gentleman banget? Jelas dong. Jelas kamu. Gentleman. Gentleman apaan bang? Iya, gue ngelarang dia ke sini biar gue nyamperin duluan sebagai laki-laki. Anjir, teriak dulu ah. Mr. G masih ini kok udah enggak ya? Masih udah tutup kali, udah jam segini Mr. Z. Bye mama. Salam mama, salam kenal mama Juwita. Tahu aja nyokap mertua gua canggung ya ngomongnya. Jadi anak baik aku. Dia tetap mau tahu di luar tapi ngeliatin mantu gue kayak apa sih kalau di Komal gitu kan. Iya mantu gue kayak apa nih kelakuannya nih. Oh bentak kayak- orang. Gue setiap hari harus lihat-lihat nih gue. Bang Rapi, Woi, Dek, turun dulu sebentar ya. Mama juga apa-apa. Juga Dek. gak apa-apa. Jangan gitu. Gua mau pulang ini, gua mau pulang. Gak apa-apa, lu termus soalnya. Gua mau pulang. Lu soalnya termul. Ya terus. Mandan tuh calon artis kata Cinta SBY. Mantuku calon artis. Mantuku calon artis. Iya mas, calon artis nih mas. Tahun depan artisnya. Anjing, gua tulis nama gua calon artis aja. Udah, si Rapi udah pengen banget dia jadi artis. Padahal gua cuma nulis nama gua calon artis anjir. Udah calon presiden ya. Ntar kalau lagi debat politik baru gue ganti nama gue calon presiden nanti tenang aja. Calon presiden. Calon gubernur. Calon gubernur, calon Biar presiden. panas. Kalau ditanya mimpi lu ya kan gue masih calon ngapa emang? Ada yang baju kuning nih. Siapa? Ini ada Bang Breng nih Yan. Nggak mau naik Yan. Breng, naik breng. Kita ngomongin Ayu, kita gibahin Ayu. Dikatain tolol sama si Dedi aja. Salah. Lu udah lama Pi biasanya sama orang-orang yang dulu kenal waktu Pilpres, terakhir kapan ketemu? Udah lama lagi kan belum ketemu lagi. Si Breng aja nih tahu udah agak main-main gue juga ke rumah dia.
Bang Rapi, si Ayu itu siapa sih bang? Si Ayu Temen gua. kenal. Oh, dia main di TikTok atau di dunia nyata? Dunia nyata. Wah. Kalau si itu siapa namanya? Satu lagi tuh, yang aku tolol-tololin juga siapa namanya tuh? Aduh, Siapa? yang bertengkar sama Dokter Andreas tuh, siapa tuh namanya itu? Itu siapa? Itu. Siapa sih namanya kemarin tuh nama akunnya? Kang telur. Ah, di Telur saat itu mah juga enggak. kan ada Ayu. Bukan, waktu di saat momen itu juga kan aku ada APT dua orang, tuh, Ros. dua orang perempuan. APT Ros. Ah tuh, siapa itu? Nggak tahu gua, nggak kenal. Apa Tapi pernah pas kemarin gua ketemu ngumpul di sama Dokter Reza, ada dia tuh Bang Terang juga tahu tuh. Iya, ada dia. Oh, tapi kok dia kemarin menyerang Dokter Reza ya narasinya, makanya aku marah kemarin. Nggak tahu lah dia mah aneh. Menyerang dia. Karin Dengar APT udah ada yang narik Bang. Gue sebenarnya nggak tahu dunia persilatan itu. Entah ditarik apa kadang bahasanya gue bingung. Dia salah satu yang dihubungi DRO. Oh, pantas. dihubungin apa? Oh, Dihubungi iya, siapa dia? APTR itu katanya salah satu orang yang dihubungi si Dokter O itu katanya. Oh, begondong. Gue sebenarnya terjebak di akun ini, sebenarnya banyak nih saudara gue di akun yang ini nih. Akun asli ini Pi ya. Ini bukan. Kok ini kerennya nih suaranya. Halo Kacut Ayah. Ada yang kenalin tuh. Ini lagi. Siapa? Halo. Ya kalau gue calon artis pasti bini gue jadi ikut juga calon artis lah. Buset, bikin apaan lu bang? Ngopi lagi Bang Terang. Telur itu mah, ngaduk telur itu mah. Teh tarik campur susu. Mantap. Suka lah ya bang ya, pendukung NM aku udah tak bisa live lagi. Ketawa-ketawa lah mereka. Kemarin kenapa tuh bang di rumbang Abi itu bang? Kan aku ketiduran tuh di room situ. Ketiduran aku, tapi pas aku bangun, aku tengok akun aku kok ada peringatan terakhir lah sebelum pemblokiran permanen kan. Emangnya ada Emang masalah apa di room itu? Emang Oh, lu si udah Frey peringatan ngomong. itu, Det? Ngomong kasar. Bang, lu udah ada peringatan itu? Sebelum aku sudah terakhir bang. Sekali lagi aku kena PL langsung diblokir permanen sama TikTok. Enggak, katanya Aku udah gitu. bikin VT itu. Kata TikToknya gitu. Iya kata TikToknya gitu. Terakhir peringatan terakhir aku. Makanya aku tak berani lagi pakai akun itu tuh. Pakai akun yang ini cuma berapa 300 orang, nggak bisa live kan di akun ini kan. Minimal kan 500 kalau nggak salah. Tapi kan kalau lu buat live sendiri nggak masalah bang itu kan. Ya tapi kan berisiko besar. Det, ini berapa, Det? Berisiko besar. Ya nggak bisa ditaikin orang-orang, Det. Iya bang, tapi kan aku takut bahasa aku kan kadang-kadang keceplosan atau gimana. Ngeri-ngeri sedap juga itu. Akun yang ini udah berapa, Det? Ini baru 300-an belum bisa live. Bisa. Beli. Kan, Bisa nggak on cam? bagaimana cara belinya bang ya? On cam. Aku tadi tengok di TikTok. Cam lu bisa nggak on cam? Nggak Coba bisa. on cam. Bisa. Bisa, coba dulu. Nggak mau akses live diperlukan untuk siaran live katanya. Oh, Nggak berarti mau serius. udah dirubah.
Dia peraturan. beli aja sih 20.000 udah habis itu live lah. Di mana jualnya? Di Shopee. Di mana? Oh, Shopee, TikTok nggak ada ya? Nggak ada lah, masa TikTok beli di TikTok? Lu ketik Oh, iya, aja udah. di pencariannya. Apa ya ketikannya waktu itu ya, followers apa-apa gitu. Kata kuncinya follower lah ya, beli follower. Boleh lah aku beli nanti. Udah ini kan, Aku aja bisa live udah gatel berarti dan on bukan cam ya. kok. Tokped juga bisa, Tokopedia. betul. Tapi peraturan terbaru nggak boleh. Tadi aku coba cari informasi di TikTok, 500 katanya minimal. Kalau dulu kan 300 aku kan, sebelumnya 1000 katanya. Aku 200 aja dulu pernah, lagi kasusnya Agus tuh. Udah bisa live. Iya dulu juga gitu 300. Beda-beda lah bang, pokoknya bang. Ada juga kadang GoPay juga masih belum bisa loh. Itu dia. Tergantung ininya kan ya. Iya. Udah beli aja followers 1000, berapa sih 25.000 apa itu? Ya udah, beli Atau biar bisa ini, Digimon ya. biar bisa Yang penting kan- menyuarakan terus. Yang penting kan bisa on cam. Iya. Betul. Tapi Oh, itu ada lagi pilihannya followersnya yang asli atau yang palsu, Det, katanya Det. Nggak, kalau yang maksud asli itu ini loh, lokal followersnya. Kalau yang palsu biasa dari follower luar, entah itu Vietnam. Perbedaannya sih. Bang Breng, aku Yang nonton untuk orang gini Vietnam kan, susah dok. kalau Si Breng kenapa nggak mau aku naik perlu nih, Yan. juga Konyol. Hah? Apa? Si Bre nggak mau naik, konyol banget. Iya mungkin Breng kan spesialis politik. Menyuarakan apa sih bang? Ini sok ini nih, sok intelektual ini bang Bre. Menyuarakan apa? Ini sahabat ini. Naik bang, Sahabat Bang Breng naik dong. Bang Breng. Kalau nggak ada dia, soalnya Indonesia bisa rungkat. Dia penyeimbang kita itu. Ya kalau di One Piece mas hang lah Bang Breng. Itu yang berdamai langsung beli mobil baru ya? Lagi kamar Yan, Yang di Pati tuh. lagi ngamar. Hapit sialan, Udah jadi tokoh. toko di Pati. Mantan peternak itik. Pi kalau lihat pujian-pujian orang ya, bukannya gua gimana ya, cuman nggak tahu sih, gua suka apa ya, suka otomatis ketawa-ketawa sendiri ya. Komen-komen Apa? waktu dia sekarang belum belot ya Pia. Hmm. Wah, ini baru pahlawan Pati, jasamu akan dikenang Mas Husen. Sekarang dibeliin mobil diem dia. Itu pas lagi belum dia dibilang pengkhianat, itu gua udah sambil buka chat WhatsApp gua dulu ke dia Yan. Iya benar. Anjir gua ngakak, gua sialan yang model begini diagung-agungin. Oh itu benar itu beli mobil. Nggak tahu. Nggak tahu, cuman pamer mobil baru gitu loh. Oh. Ada caption Viti, rasanya dia pamer mobil baru. Mantap Mas Husen. Pati adalah kota Tapi- yang akan mengenangmu. Tapi bupatinya ini ya, bupatinya lagi diperiksa KPK ya? Iya. Kan dulu dia pernah kasus korup bang. Memang sebelum terjadi kayak begini pun emang udah ada Pi. Udah korup. Terus Bukan duitnya dibalikin, tapi dia tetap kena hukum. Mas Husen. Anjir Ya kan, pas pakai kacamata di slow motion tuh anjir tuh yang tuh pakai jas lagi. Iya, mana tahu nggak Pi kalau dia sungkem ke ke orang-orang yang nyapanya anjing ngobrol. Salim. Iya sungkem itu Pi kalau bahasa Sunda lah ya. Itu sungkem. Tahu gak kalau misalnya artis sudah banyak penggemar, maaf anjing. Terus polisi-polisinya juga kayak ngomongnya kayak santun banget sama dia, terus dia dengan angkuhnya nggak bisa. Wah anjir. Kocak anjing. Ini kartu Telkomsel gue kenapa ya? Kalau beli paket yang bulanan, mingguan atau harian itu pas jam 3 pagi lewat 5 menit pasti hilang. Iya, ya karena nggak follow Mas Husen. Terakhir ini ya, dia udah punya sound card. Ya,
Belum Terakhir. lama ini, belum lama. Sebelum ini kasus Pati juga, sebelum kasus Pati dia minta naik. Bang Rapi, aku naik dong, aku naik kata dia. Ngapain sih Pit gue lagi nyanyi. Masa gua nggak mau gantian nyanyinya, kalau nungguin gantian lama gua nungguinnya, gua bilang gitu kan. Iya. Bang naik bang, aku juga mau nyanyi. Nggak usah Pit, nggak usah dibawa aja gua bilang. Nggak lama dari situ dia ada kasus Pati, sialan. Iya. Naik daun. Aduh. Bentar lagi mau Gua jadi keinget dia lagi live zaman ngebela Prabowo anjing. Bukan cuman ngebela Prabowo, Pi, banyak banget dia kan jejak digital yang konyolnya. Banyak banget lah, lucu-lucu lah intinya. Pahlawan yang kalian sudah tentukan itu punya masa lalu yang menentukan keputusan dia sekarang ya, Pi ya. Aduh. Usen. Aduh. Ya Allah. Tiba-tiba rambut gundul ya kan. Iya. Waktu apa? Ya kan itu juga yang masalah bisnis itik. Jadi ada konferensi meja bundar dulu di TikTok. Semua tokoh diundang anjing. Lucu. Belum lagi yang masalah cinta-cintaan dia tuh. Iya. Sama siapa makanya- dulu ya? Iya. Jadi, tapi gue pengen tahu, Pi, serius, gue pengen tahu orang yang bisa bikin dia, ya kita nggak bisa tutup mata lah, walaupun Boleh. ya memang latar belakangnya sedemikian rupa ya waktu dulu sama kita. Oh bentar, bukan volley Breng, Ulan namanya. Waktu dia naik dengan cara yang Rapi juga tahu kan ya, waktu pertama kali demo inisiator yang kayak begitu tuh pasti ada di belakangnya sih. Hafid yang bisa bikin kayak begini tuh siapa? Ini termasuk jago, Pi. Iya sih. Termasuk jago. Tapi sekarang kesetelan pabrik lagi loh, Pi. Hah? Sekarang kesetelan pabrik lagi. Ngapain dia? Coba lu lihat TPT dia yang terakhir, setelan pabrik lagi. Jadi ngomongnya itu lebih banyak salahnya gitu. Banyak keraguan dari apa yang dia omongin. Beda waktu dia masih pro sama pendemo ya, Pi ya, lancar, luwes. Terus kalau orasi itu benar-benar yang wajar juga orang bikin kagum sama dia karena memang seberani itu juga, Pi, lancar juga gitu. Tapi kalau sekarang kembali ke setelan pabrik, Pi. Jadi kalau ngomong terbata-bata lagi gitu. Kalau waktu masih pro sama pendemo, wah, bagus lah. Cuman sekarang setelan pabrik lagi lucu anjing, mana gua udah lihat lagi video yang dia karaoke, Pi. Konyol juga ya, kayak ingat gol tuh gua, Pi. Ini tahu nggak sih lu Bang Terang yang diomongin Bang? Saya nggak tahu lu sih. Usen itu yang di Pati. Gue nggak tahu, Yang kasus- nggak nyimak yang kasus Pati yang Yang apa sih, demo. kepala desa yang di demo itu kan? Iya. Bupati yang di demo kan ada yang jadi Gua tahu itu pahlawan doang. katanya. Oh, ini Bupati ya. Mm-mm. Oh, pahlawan itu teman lo? Iya. Iya. Yang nggak pernah ketemu juga sih secara dunia nyatanya gitu, cuma kenal di komal-komal ini. Cuman berasa pernah deket aja ya, Pi ya. Mm-mm. Deket. Sampai video call anjing. Sampai Ya gimana nggak berasa dekat sampai minta pulsa Siapa ke namanya? kita. Sampai minta pulsa ke kita. Udah kita kasih duit kan ya, yang buat itik itu. iya. Langsung diceritain Bang Terang ke pendukungnya Prabowo waktu itu, tau gak lo? Kan dia itu kan pendukung Prabowo. Kita pendukung Anies nih. Kita kasihlah dia bantuan ini buat usaha dia beli itik ayam. Tapi udah dibilang, ini kita nggak ada yang nerima keuntungan, Fit. Udah nih duitnya buat lu, buat anak lu gitu kan. Karena kan dia duda tuh, punya anak juga kan. Nah, habis itu Ya. dia cerita nih ke pendukung 02, pendukung Prabowo. Teman-teman, saya dibayar sama si Raffi nih untuk bungkam, untuk saya pindah ke dukung Anies. Kata sialan gak lu, gue bilang. Padahal gue nggak ada ngomong gitu kan, anjir.
Lagi juga kalau dia pindah ke kubunya Anies emang berpengaruh apa anjir? Begini juga ya. Elektabilitas langsung 50, enggak juga anjing. Naik 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 0,00001 juga enggak pas. Malah yang ada dia sama sama barisan yang sama-sama dukung Prabowo dikatain ini nih yang bikin Prabowo nggak nyampe 60%. Bang Raffi Siapa nanti aku Hafid. Gua kenal Hafid, cuman dia terkenal Husain kan. Dia orang Pati. Orang Pati. Tokoh lah. Aduh, ya Allah. Gua Tapi tanya. ini level maksimalnya si Hafid ini, Pi, sebenarnya kalau diterusin Immanuel Ebenezer, Pi. Anjir. Kalau diterusin gitu ya. Kalau diterusin ngikutin alur lah gitu ya. Nggak langsung terima begitu aja kayak sekarang gitu ya, maksud gua. Aku pernah lihat VT dong, Bapak Kang Telur bawa kursi roda itu Bang Raffi. Kursi roda. Pakai baju Enggak. putih. Enggak, bukan. Bukan. Kira Bang Bawa- Raffi. Bawa kursi roda di mana dia? Enggak, lihat VT-nya Bang Telur. Kira Bang Raffi sama botak gitu. Kan belum kenal juga kan waktu itu. Maksudnya gue naik kursi roda gitu keren. Ngasih. Kalau tiba. Oh ngasih. Anjir itu yang masalah itik tuh Yan, aduh emang klimaks banget. Fit, mana Fit? Lu udah dikasih duit buat beli itik, mana itiknya? Hilang, 3 hari nggak ada kabar. Nggak lama dia ngabarin nih. Nih bang, udah aku beliin itik kata dia. Dia bukan motoin itiknya, tapi dia motoin chat percakapan chat mau beli itik kan konyol. Fit, ini namanya masih mau beli, bukan itiknya udah dibeli, anjir. Aduh, ya Allah. Malah lu mah apalagi kalau lu udah dengerin belum wawancara nggak tahu Tribun, pokoknya wartawan wawancara lewat telepon ke Hafid lah gitu. Terus dia tanya kenapa Mas Husain berhenti. Cina. Wah, semakin kesini cina, harus pakai nada khasnya Hafid lah biar ketawa mah. Cuman kalau dia ngomong kayak begini, intinya ya Pi ya kurang lebih semakin kesini ini tujuan orang-orang yang demo ini makin melenceng. Saya rasa dan saya lihat ini kayaknya ada ditunggangi politik dah. Anjing. Ini ring satu loh, anjing, goblok kergetai. Ini ring satu loh. Ya, tak lihat Pokoknya aja. kalau setelah Pak Prabowo dilantik, aku yang akan maju untuk bilang untuk Pak Prabowo sahkan undang-undang perampasan aset katanya. Nah, gua jadi keinget lagi. Jadi setelah dia menuduh bahwa orang yang demo di Pati sekarang ditunggangi oleh partai politik dan lain-lain gitu ya, ada yang menunggangi. Nah, dia buka lagi. Intinya kalau pakai bahasa Indonesia gua nggak akan urus itu lagi. Saya sekarang akan fokus perampasan aset. Lihat tuh. Langsung ganti. Kocak ada aja nih. Tapi rata-rata emang pendukung sebelah fanatik pendukung sebelah itu ketika Coba dia gue pasang Husain nih, gue pasang mukanya Husain. Bentar. Lanjut dulu ya. Ini bukan sih orangnya? Ya ya itu.